Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rafa TV, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menyaksikan siaran Rafa Televisi. Beasiswa menjadi salah satu harapan sekaligus kesempatan yang paling dicari-cari. Nah, salah satu program yang sekarang cukup menarik perhatian ialah Beasiswa Gencar Generasi Cahaya Pintar. Tapi masih banyak nih yang penasaran, sebenarnya beasiswa Gencar itu yang kayak gimana sih? Hari ini kita bakal ngobrol santai sekaligus mengulik-ulik bersama dua narasumber kita. Bersama saya Fatima Azara yang menemani Anda selama siaran ini berlangsung. Kita sudah bersama dua narasumber kita yang paling berpengalaman. Oke, untuk masuk ke dalam pembahasan, boleh kenalan dulu kepada Kak Ridwan dan Kak Fitria. Boleh nih Kak, kenalan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Dan boleh dijelasin apa itu Gencar. Boleh Kak Ridwan dulu. Jadi, perkenalin, nama saya Muhammad Ridwan. Saya berasal dari Gencar YBMPLN UID SDOJB. Itu saya menjabat di Gencar sebagai Ketua Departemen HRD. Menurut kami Gencar itu adalah generasi cahaya pintar yang di bawah naungan YBMPLN UID S2JB. Gencar ini lebih berfokus kepada kegiatan sosial masyarakat yang dimana setiap kali ada musibah, bencana, insya Allah Gencar bersama YBMPLN itu akan menaungi dan memberikan bantuan ke musibah tersebut. Itu mungkin sekilas dari kami. Kita bisa dilanjutkan. Oke, baik Kak Ridwan. Boleh selanjutnya Kak Fitria untuk mengenalkan dirinya dan menjelaskan apa itu Gencar. Oke, halo permisa. Perkenalkan, nama saya Fitria Azara, Presiden Generasi Cahaya Pintar. Jadi, dari saya pribadi, Gencar sendiri adalah singkatan dari Generasi Cahaya Pintar. Gencar sendiri adalah komunitas yang mewadahi mahasiswa dan mahasiswi di Kota Palembang untuk berproses belajar, mempelajari ilmu-ilmu sosial yang terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan dampak dan kebermanfaatan. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih kan Kak Ridwan dan Kak Fitria. Waktu pertama kali dengar tentang Gencar nih Kak, apa sih hal yang paling menarik untuk menarik kakak, aku mau digabung di Gencar? Oh, yang pertama itu pasti tujuan kita untuk mencari beasiswa Mbak. Nah, jadi selain tempat untuk kita menambah, untuk membantu beasiswa untuk kuliah kita juga belajar untuk sosial terkait pembelajaran tentang sosial, tentang kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan nilai tambah dan mungkin skill bagi kita untuk kedepannya nanti. Selain kita bisa belajar untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kepada masyarakat, berbicara tentang bantuan terjun langsung ke lapangan, kita juga bisa mendapatkan beasiswa. Mungkin dari Fitria itu, mungkin dari Ridwan. Oh ya, itu sangat banyak sih sebenarnya kalau untuk pengalaman dan ya bagi mahasiswa di zaman sekarang kan. Mungkin yang pertama sekali yang kami lihat tuh kalau boleh jujur kami FOMO. FOMO dengan berita-berita yang ada di IG. Tetapi di balik kita FOMO itu ada kebaikan yang telah menunggu ternyata di Gencar ini. Yang awalnya kita melalui tahap seleksi berkas, terus tuh kami menilai di tahap uji publik dan ternyata seseru itu di tahap uji publik. Setelah itu ada tahap wawancara. Nah, pada saat kita masuk ke Gencar, ternyata seperti ini. Walaupun ya ada rasa lelah, tetapi seperti ini loh, seperti ini rasanya jadi orang yang berproses, yang memiliki pengalaman serta relasi bukan hanya kepada orang yang di atas, tetapi juga melihat orang yang ada di bawah yang sedang terkena musibah, terkena bencana. Jadi melihat senyuman mereka tuh rasanya tuh, oh ya Allah, bisa membantu tanpa kita sadari kita tidak punya potensi untuk bantu, tapi ada naungan seperti Gencar YBMPLN yang bisa menjadi wadah kita dalam membantu sesama.
Oke, dari penjelasan Kak Ridwan tadi kan mau bilang tentang seleksi publik. Nah, untuk uji publik itu kan sepertinya membedakan dengan beasiswa lain, Kak. Boleh Iya. jelaskan tentang uji publik tersebut? Oke, uji publik ini sendiri adalah kegiatan yang memang sebelum kita masuk ke Gencar kita diuji dulu Diuji. bisa atau tidak dengan sosial dengan masyarakat yang banyak, bagaimana diri kita untuk bisa mengontrol diri kita untuk memberikan sebuah pembelajaran terkait di kegiatan itu. Jadi di kegiatan uji publik ini nanti mahasiswa dan mahasiswi yang ikut dalam seleksi beasiswa Gencar nanti akan ada dikasih tantangan sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk misal contoh gambaran seperti tahun kemarin kami ada 5 pilar. 5 pilar ini adalah pilar dari YBMPLN sendiri. Itu ada pilar dari dakwah, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga kesehatan. Jadi dari 5 pilar ini disesuaikan jika teman-teman masuk ke dalam pendidikan, berarti teman-teman harus mencari program, memberikan ide langsung dari teman-teman yang mengikuti uji publik di pendidikan, berarti contohnya mencari sekolah. Misal untuk di pilar ekonomi ini sendiri berarti teman-teman memberikan ide untuk kegiatan uji publik ini, contohnya bisa membantu UMKM yang ada di Kota Palembang. Seperti yang lain juga bisa dari kesehatan, dakwah disesuaikan dengan pilar-pilar sesuai dengan tema. Nanti dari setiap tema itu ada syarat dan ketentuannya masing-masing. Jadi tergantung dari setiap kelompok dari uji publik ini berdiskusi. Jadi selain berdiskusi tentang ide apa yang harus diangkat, teman-teman juga dituntut untuk memberikan dampak yang harus memang benar-benar setiap kelompok yang berpotensi untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Oke, penjelasannya sangat rinci sekali ya. Iya. Nah Kak, masalah yang paling sering terjadi itu kan ketika kita takut untuk mencoba. Karena rasa jujur nih dari Fatima sendiri ya, masih ada kata takut, aku nggak lolos, takutnya minder, takutnya overthinking. Gimana sih Kak mengatasi dari rasa takut tersebut? Rasa takut pasti ada di dalam diri setiap manusia karena potensi dari setiap manusia itu kan berbeda-beda, proporsi kita tidak ada kesempurnaan di dalam diri sendiri, tapi satu harus kita percayai bahwa rezeki itu sudah Allah yang atur, kita tinggal berusaha dan berdoa. Jadi usaha yang kita lakukan, yang pertama kita harus mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh panitia. Nama beasiswa Gencar sendiri adalah kalau kami sebutnya calon BCPM, beasiswa Cahaya Pintar. BCPM. Iya, BCPM. Jadi bagi calon beasiswa Cahaya Pintar ini ketika merasa diri overthinking dengan pendaftar lain karena kan tidak hanya 10 orang, Mbak. Iya, kalau lomba kita 10 orang, kalau ini kita harus melawan ini 200 pendaftar yang lain. Jadi bagaimana cara kita untuk menempatkan diri supaya kita tuh bisa menjadi bagian dari 50 orang yang bakal lolos misal. Nah, jadi yang harus kita siapkan, yang harus kita maksimalkan adalah yang pertama, kita ikutin seluruh berkas. Yang pertama itu ada berkas misal diminta surat keterangan tidak mampu. Jadi surat keterangan tidak mampu ini karena kita dana zakat. Jadi memang kita harus melampirkan surat keterangan tidak mampu. Setelah dari surat keterangan tidak mampu juga ada nilai akademik, IPK, dan juga prestasi-prestasi yang lainnya, mungkin dari salah satunya itu. Lanjut lagi kita maksimalkan di kegiatan uji publik tadi. Setelah selesai di berkas kita lulus, seleksi uji publik kita lulus, masuk ke wawancara. Nah, di seleksi wawancara ini bukan berarti kita dinyatakan langsung lulus. Dari wawancara ini juga kita masih banyak rintangan yang perlu kita siapkan. Jadi mungkin bakal ditanya kegiatan uji publik kita kemarin apa yang kita kerjakan. Itu juga berpengaruh untuk beasiswa Gencar sendiri. Bakal panitia nanti menanyakan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dirasakan. Selain dari itu pengalaman-pengalaman teman-teman juga, entah itu leadership, pengalaman di luar, prestasi akademik dan non akademik itu juga berpengaruh di Gencar sendiri. Mungkin itu, Mbak.
Oke, Kak Ridwan ada yang mau ditambahin? Kalau dari kami, jujur pengalaman kami uji publik tuh pertama, walaupun tadi kan kami mengatakan FOMO ya, FOMO. Ikut-ikut. Yang pertama kami ya mengerjakan ataupun mengumpulkan berkas tuh, walaupun kita FOMO harus sesuai dengan kriteria dan syarat. Jadi ketika kita sudah mengerjakan berkas dan mengumpulkannya sesuai dengan syarat dan ketentuan, nah kami ya harus positive thinking, lulus pasti harus bisa aku lulus. Nah itu kan sudah berusaha gitu sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk lulus di tahap berkas. Nah sudah lulus, kami tidak menyangka bahwa di IG itu ada nama kami, M. Ridwan, lulus di tahap seleksi berkas. Nah lanjut ke tahap uji publik. Uji publik ini kuncinya kalian harus aktif. Harus mengikuti seluruh kegiatan, seluruh perencanaan yang sudah direncanakan. Misal ada ketua pelaksana, ada bendahara, ada sekretaris. Nah kalian harus memilih opsi yang menurut kalian bisa berkontribusi, seperti misalnya kalian jadi ketua pelaksana atau jadi koor acara. Nah itu harus kalian maksimalkan karena kalian dinilai situ, dilihat orang sebagai sejauh mana kalian berkontribusi, memiliki ide-ide yang bagus dan juga eksekusi yang matang dari setiap perencanaan. Setelah itu di tahap uji publik sudah, dan kontribusi kita sudah maksimal, alhamdulillah lulus kan di tahap uji publik. Lanjut ke tahap wawancara. Nah di tahap wawancara kita ya sebagaimana kita review ataupun seleksi di wawancara beasiswa lainnya, akan tetapi di Gencar itu kita harus punya pandangan ke depan. Pandangan bagaimana kita akan membawa Gencar memiliki sebuah program kerja yang akan memperbarui dari muka Gencar itu. Terima kasih Kak Ridwan ya. Kalau disuruh ngasih tips nih ke calon pendaftar, satu hal yang paling wajib dimiliki oleh pendaftar itu apa sih Kak? Nah, yang pasti bagi teman-teman yang ingin masuk ke beasiswa Gencar, yang harus disiapkan ialah yang pertama, inna a'malu binniat. Inna a'malu binniat. Ya, Benar, niat kita terlebih dahulu. Jadi tujuan kita untuk masuk Gencar itu apa? Nah, jadi kalau misalnya sudah ada niatnya di dalam hati mau masuk beasiswa Gencar, pasti kita tuh cari tahu dulu Kak. Benar. Beasiswa Gencar itu seperti apa, kegiatannya apa setelah kita lulus. Tidak asal-asalan langsung daftar. Jadi memang kita itu punya pola pikir yang nanti kalau kita lulus apa yang harus kita kerjakan. Mungkin itu. Nah, jadi setelah dari sudah punya niat tadi, teman-teman mungkin yang harus disiapkan ialah karena kegiatan-kegiatan di Gencar sendiri mungkin sudah dilihat, ada banyak-banyak program yang sudah kami siapkan. Jadi mungkin yang pertama adalah fisik yang bagus, fisik yang memang punya niat untuk memberikan kebermanfaatan yang banyak bagi masyarakat yang luas. Nah, jadi selain dari itu juga yang bakal teman-teman harus persiapkan ialah nilai akademik dan non-akademik. Yang pasti juga teman-teman harus bisa membaca Al-Quran, Mbak. Membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran. Oh, jadi persyaratan juga termasuk membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran. Jadi kita juga harus, kalau punya hafalan itu juga jauh lebih bagus. Jauh untuk menjadi nilai plus dari pendaftar beasiswa Gencar sendiri. Punya hafalan Quran. Nah, mungkin itu kan persyaratannya harus bisa baca Al-Quran. Ya. Kalau misalkan dia belum lancar nih baca Al-Qurannya, apa masih boleh untuk ikut mendaftar? Atau bakal ada pembinaannya? kalau di kami itu kalau sudah masuk di dalam Gencar, kami juga ada halakoh. Iya, 1 minggu sekali kami laksanakan, dan juga ada mentornya kami sendiri, teman-teman Gencar sendiri yang bakal mengajarkan teman-teman yang anggota halakoh tadi, halakoh Gencar. Nah, jadi kami juga di situ ada pembinaan untuk belajar Al-Quran. Yang pasti yang saya sampaikan tadi, teman-teman juga harus punya niat. Kalau memang sudah ada niat, silahkan ikuti syarat dan ketentuan dari beasiswa Gencar sendiri. Silahkan dimaksimalkan, silahkan diikuti dengan sebagaimana mestinya. Dan insya Allah kalau memang rezeki itu ada sama kita, pasti akan kita dapatkan, Mbak.
Nah, terakhir nih Kak ya. Nah, untuk hal yang sering banget dianggap sepele oleh teman-teman yang mau mendaftar tuh sebenarnya apa Kak? Biar nanti untuk pendaftar biar berhati-hati bahwasanya hal ini nih penting bukan hal sepele. Boleh Kak dikasih tipsnya? Yang pasti kegiatan uji publik itu tadi jangan disepelekan. Karena biasanya teman-teman gencar itu karena sudah lulus berkas, jadi kegiatan uji publik itu bisa dihandle lewat online. Tidak seperti itu. Jadi memang pendaftar BCPM tadi harus memang benar-benar aktif karena kita kan memang buat seperti event kegiatan yang memang panitianya teman-teman sendiri dan yang eksekusi semuanya ada di kelompok tim yang ada di pilar-pilar yang beasiswa tadi. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang mendaftar nanti harus lebih aktif lagi dan jangan menyepelekan kegiatan itu. Kalaupun ada ide, ada inovasi silahkan disampaikan sama-sama. Ini kan karena baru mungkin kegiatan uji publik itu didengar oleh mahasiswa yang lain sebagai pendaftar. Nah, jadi semuanya itu adalah orang-orang baru yang memang punya keinginan belajar, jadi berlomba-lomba untuk mencari potensinya masing-masing. Betul. Oke, jadi Betul sekali. itu adalah tips yang memang nggak boleh disepelekan ya Iya, Kak betul ya. sekali itu. Benar. Kalau dari Kak Ridwan sendiri ada nggak masukannya untuk teman-teman yang mau mendaftar di? Kalau tips and tricks, yang pertama tadi homo itu boleh, tapi kerjakan semuanya itu dengan maksimal. Jadi kalau kita punya merasa kita ingin memiliki sesuatu, beasiswa ataupun memiliki hal yang ingin kita miliki, itu harus boleh ikut-ikutan, tapi Boleh ikut. harus maksimal Harus masih ada untuk kemampuan. mendapatkannya. Iya, dalam kontribusi kita maksimal, dalam berpikir, merancang ide kita maksimal, dan hasilnya insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Setelah itu, untuk kawan-kawan jangan nemen ataupun sering mengeluh. Biasanya kan zaman sekarang ini, budak-budak sekarang nih dikit-dikit, ya Allah, Oke. capek nih ya ini jangan. Kita di dalam proses itu ya udah tahu kapan deh itu pasti ada rasa lelah. Tapi rasa lelah itu jangan sampai membuat kita menyerah untuk menggapai dari keinginan yang kita gapai. Oke? Jadi itu tips dari untuk mendapatkan beasiswa Gentar. Mungkin tekad, terus tuh ide-ide dan kontribusi. Setelah itu jangan mudah mengeluh dan juga menyerah. Tetap berusaha, ikhtiar, dan juga kita terserahkan pada Allah. Yaitu tawakal. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang masih ragu, jangan takut untuk mencoba. Karena siapa tahu langkah kecil kita hari ini bisa membawa kalian ke kesempatan besar di masa depan. Terima kasih untuk Kak Ridwan dan Kak Fitria atas cerita yang sudah dibagi hari ini. Terus saksikan program Bisa Bincang Santai dengan berbagai pembahasan menarik dan inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.